setan tuh pandai memainkan suasana. Itu. Jadi ini kalimatnya kalimat seorang ulama namanya Ikrimah namanya. Ikrimah tuh mengatakan begini, dulu sebenarnya jin setan itu takut pada manusia. Tapi gara-gara manusia kalau lewat tempat kosong, dia ngomongnya begini, numpang lewat, ya kan? Yang yang jaga tempat ini, ya kan? Yang punya tempat ini numpang lewat. Gara-gara itulah kemudian setan malah berbalik. Tadinya dia takut, malah kemudian dia menakut-nakuti manusia supaya semakin takut dengan seperti itu. Nanti kalau sudah dia numpang lewat tadi itu, ya kan? Nanti setan akan gangguin sampai manusia tidak cukup hanya dengan numpang lewat, minta izin lewat, tetapi harus memberikan persembahan-persembahan sesajen umpamanya. Nanti naik lagi terus begitu, semakin ditakuti, diganggu. Jadi itu kerjaan setan. Jin itu begitu, dia bisa menakuti. Tentu jin ada yang muslim juga ya. Ini yang jahat setan ya. Jadi itu di kitab juga begitu. Kemusyrikan yang ada ketika itu dalam Islam nilainya itu kemusyrikan tuh, gitu kan. Terus bawahnya datang seorang ahli ilmu, ya kan. Kemudian dia mengatakan hilangkan kemusyrikan itu. Begitu dihilangkan, masyarakat musibah betul. Malah ketika kemusyrikan dihilangkan, ya kan, ada musibah betul di masyarakat. Kemudian orang bilang, tuh kan, gara-gara kemarin tidak dilakukan, sajen nggak dibuat, ini mantranya nggak dibaca. Nah ini juga harus dihati-hati. Itu kenapa yang ketika dakwah tentang kemusyrikan, kalimatnya qital. Qital apa artinya? Perang. Faqatilu auliya asyaiton. Maka perangilah wali-wali setan itu. Tuh. Jadi yang berdakwah di dunia tauhid itu siap perang memang. Untuk tema kemusyrikan itu bahasa Quran qital. Faqatilu, muqatalah ini perang. Auliya asyaiton. Wali-wali setan harus perang. Kadang-kadang harus perang fisik, kadang-kadang. Nah itu kira-kira, insyaallah. Tapi hari ini ternyata kemusyrikan itu dikemas dengan nilai-nilai agama. Yes. Gimana tuh contohnya? Banyak di tengah masyarakat gitu kan yang menganggapnya ini sebuah ajaran agama, ternyata dia sedang melakukan praktik-praktik di luar agama ternyata. Karena hari ini dibungkus demikian rupa ternyata kemusyrikan itu dengan nilai-nilai agama. Itu dia yang harus dihati-hati di masyarakat ya. Kadang bungkusnya itu kadang awalnya cuma mainan. Ada loh mainan. Saya pernah masuk ke sebuah supermarket, terus saya lihat ada yang dijual tuh, kayaknya kalung atau gelang gitu ya. Kalau saya kaget, wah ini kemusyrikan nyata ini. Gitu. Ini karena itu gambar ininya tuh, kalungnya itu kan tali terus kalung itu bagus sekali. Jadi terbuatnya itu apa besi atau apa gitu ya. Tapi ini diukirnya bagus sekali dan gambarnya lain-lain. Nah masalahnya di kemasan itu ditulisi bahwa yang ini bisa ini menjaga Anda, ini membuat Anda menjadi bahagia selalu. Yang ini juga begitu, nanti temanya lain lagi dan seterusnya. Wah ini bahaya. Benda ini kalau dibeli anak muda, ini mainan. Ini mainan nih. Nah contohnya game-game itu. Ya kan? Di sebagian game itu kan sekarang ada yang sujud dulu ke patung, ya kan? Ada yang dewa apa gitu ya. Nah, itu mainan. Ada kemasannya itu mainan. Jadi orang bilang ini cuma mainan. Iya, tapi kalau kemusyrikan bukan mainan. Gitu. Ada yang awalnya kemasan itu mainan, tapi kemudian jadi serius. Bukti seriusnya dia kontrol bisa tiap minggu. Contohnya zodiak. Iya benar. Ya kan? Itu awalnya mainan gitu. Cuma kamu apa? Oh saya Aquarius gitu kan. Oh kalau saya ini Aries gitu ya. Oke. Setelah itu saling lihat ya akhirnya, lihat ini itu kemudian nanti jadi obrolan, jadi pembahasan. Dan lihat ya, ini betul-betul ini kemusyrikan ini karena ini masuknya di dalam Islam pembahasannya arraf. Orang yang meramal nasib orang. Dan
hadis Nabi tentang arraf nggak mudah. Kata Nabi, man atakahinan au arrafan. Siapa yang mendatangi kahin itu dukun, atau arraf itu peramal. Ya kan? Itu ada dua hukuman. Hukuman pertama, lam tuqbal sholatuhu arba'ina laila. Tidak diterima sholatnya 40 malam. Jadi dia sholat jungkir balik 40 malam itu dicoret oleh Allah. Nanti ada ide liar kan, kalau gitu nggak usah sholat Pak. Nah kalau nggak usah sholat dosanya 2. Kan dosa nggak sholat dan dosa nggak diterima sekalian kan, jadi kerugiannya 2. Tapi yang lebih berat bukan itu, yang lebih berat satu lagi. Hadisnya satu lagi, man atakahinan au arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun atau peramal terus bertanya pada mereka. Kan kalau antum beli terus baca zodiak, kan sebenarnya antum lagi nanya, nasib saya minggu ini kayak apa ya? Betul ya? Iya, oke. Fasaddaqahu bima yaqul. Kalau kamu percaya dengan apa yang dikatakannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh telah kafir terhadap Al-Qur'an. Oh, nggak gampang loh, itu bukan mainan. Dan bukti kita percaya. Saya sering sampaikan dulu, ini bukti percaya. Masyarakat ini bukan mainan, anak-anak muda ini banyak percaya. Apa bukti percayanya? Gini, bukti percayanya. Banyak ramalannya Aquarius, ya, pekan ini rezeki Anda sedang seret gitu. Yeah. Kita bilang, enggak lah, mudah-mudahan bagus lah. Nggak percaya kan? Tapi minggu depan bunyinya lain. Aquarius, pekan ini rezeki Anda sangat melimpah dari tempat yang tidak diduga. Wah, kan? Dia bilang, alhamdulillah, percaya ente sebenarnya gitu. Jadi itu bukan mainan. Kalau Nabi mengatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ya kan, yang level paling bawahnya adalah lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailah. Kan enggak ada yang sederhana. Oke. Nah, yang bahaya memang ketika kemasannya agama. Kenapa bahaya? Orang kalau agama kan percaya. Iya, benar. Ya kan? Apalagi pelakunya, wah ini Pak Ustadz, gitu kan? Ya saya enggak tahu beliau pernah belajar agama di mana, ya kan? Betulkah pernah belajar ilmu syar'i yang kokoh gitu kan, atau dia cuma berselendang ustadz saja, ya kan? Kita tidak tahu. Tapi itulah, ya, itu yang terjadi, dan itu paling bahaya. Kemasan agama itu paling bahaya, karena kemasan agama itu kan masalahnya adalah kepercayaan masyarakat kepada para ahli agama, ahli spiritual tinggi, dan ini bahayanya. Saya punya teman, Allah yarham, sudah meninggal rahimahullah ta'ala, Masya Allah, itu orang luar biasa. Allah berikan kemuliaan beliau dan Allah ampuni beliau rahimahullah. Itu beliau yang cerita ke saya. Kalau saya kan tidak ngerti ya. Kalau beliau ini benar-benar ahli ilmu. Wong beliau itu Masya Allah punya pesantren, karena ayahnya juga kiai sangat senior di kota itu. Kabarnya pesantrennya termasuk pesantren paling tua di kota itu. Terus beliau sendiri ini kuliah sampai ke luar negeri dan segala macam lah gitu. Beliau sudah meninggal rahimahullah. Beliau pernah cerita ke saya pernah nginep di rumahnya 3 hari, dan beliau cerita gini ke saya. Cerita hidupnya sendiri. Kata beliau, Ustaz Budi, pergilah ke toko-toko emas di kota ini, ya kan? Tanya aja susuk, tahu susuk nggak tuh? Tahu ya, susuk emas gitu ya. Jadi orang punya kepercayaan dipasang susuk. Itu pasti yang paling terkenal nama saya. Gitu. Tentara-tentara itu, Ustaz, kata beliau nih. Tentu ini yang beliau pernah lakukan ya, ini cerita beliau. Itu ada yang sebagian itu ketika mau tugas supaya kebal peluru, datang ke saya kumpul di lapangan, kemudian saya lakukan ini bacaan apa segala macam, kemudian nanti mereka kebal. Terus beliau menarik, beliau mengatakan, saya suatu hari mempelajari kitab tauhid, kitab-kitab tentang tauhid. Disitulah saya mulai sadar bahwa ini salah. Beliau tuh ingat, dulu tuh beliau pernah waktu kuliah S1 itu beliau pernah puasa nggak bicara. Puasa Maryam. Puasa tidak bicara itu. Kan mahasiswa kan harus ngomong lagi, gimana coba? Cuma karena dosennya kenal dengan beliau gitu, jadi biar itu lagi ini deh, lagi tirakat gitu ya. Pokoknya aneh-aneh. Nah beliau mengatakan, saya itu Ustaz Budi punya wirid 9 Asmaul Husna. Itu wirid saya. Jadi 9 Asmaul. Disebutin, saya lupa ininya, Asmaul Husna, jadi 9.
Ini saya wiridkan dari dulu sampai terakhir saya tobat. Waktu saya tobat, saya baru tahu ternyata dari 9 itu 1 bukan Asmaul Husna. Padahal dia orang berilmu loh. Lihat ya bagaimana setan menutup itu ya. Menutup akal tuh. Dibaca sama beliau, yang saya ingat yang bukan Asmaul Husnanya. Kalau yang 9, yang 8 itu Asmaul Husna betulan. Saya lupa. Yang antum tahu tidak? Yang diselipkan oleh setan itu apa? Ada nama ya panggilan pokoknya ya Rahman, ya Rahim apa? Ini ya Mali. Apa itu artinya? Enggak tahu saya. Mali apa Mali? Kalau amal artinya harta, ya kan? Jadi bayangkan beliau ahli ilmu. Seingat saya sampai S2 beliau kuliah di luar itu. Masya Allah itu. Itu sampai tertutup kayak begitu. Karena beliau pernah iri sama saya. Irinya apa? Irinya, Ustaz Budi mah enak, Ustadz gak wajib pakai sorban katanya. Malah bebas gak pakai kopiah ya kan. Beliau tuh gak bisa. Beliau tuh keluar rumah pasti pakai sorban. Bayangkan, coba antum bayangkanlah dengan postur beliau yang Masya Allah gitu, kemudian dengan pakai sorban kemana-mana. Itu. Dan saya pernah menemani beliau juga waktu beliau ngisi kajian, begitu besar orang hadir. Bayangkan, kemudian beliau membawa praktek-praktek yang salah itu. Praktek kemusyrikan itu. Nah, ketika beliau mengatakan saya taubat, maka setelah itu kemudian barulah beliau memperbaiki semua yang ada itu. Itu pertobatannya. Sekarang beliau sudah meninggal rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi gitu, itu bahayanya ketika dia dibungkus dengan agama. Nanti ada wirid-wiridnya dikit, ya kan, ada ayat-ayatnya dikit, ya kan. Dan seterusnya itu yang berbahaya. Wallahu a'lam.